Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat pembelajar yang berbahagia, kita bersyukur pada kesempatan ini bisa diberikan kesempatan ya Allah Subhanahu wa taala sehat bisa menuntut ilmu. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu di dalam kondisi disease corona ya yang mewabah. Kita membahas 3 akad di dalam persoalan ini, ada ju'alah, ada mudharabah, ada syirkah. Nah, apa yang menjadi penting dari ju'alah adalah apa yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Ju'alah itu satu pekerjaan yang dijalankan oleh seorang yang ia lalu berhak dapatkan imbalan. Dalam perundang-undangan ini lebih masyhur juga dikenal dengan perjanjian yang berimbalan hadiah. Nah, bagaimana kemudian secara makna syar'i ju'alah ini dirujuk kepada satu kejadian di masa Rasulullah ketika seorang kelompok ya, seorang sahabat yang sedang bepergian di satu perkampungan, lalu pemimpin di kampung itu mendapatkan wabah ya, sakit. Nah, karena sakit itulah kelompok yang lain lalu diminta untuk menyembuhkan, dan biwasilatil Fatihah, di ruqyah dengan Fatihah itu pemimpin tersebut sembuh. Nah, kelompok inilah yang kemudian meminta imbalan. Di dalam hadis Abu Hurairah disebutkan sampai mendapatkan imbalan 30 kambing. Nah, ini masyhur betapa kita ketika melakukan sesuatu ya lalu oleh kelompok yang lain kita diberikan imbalan, itu boleh. Dalam kaitan ju'alah ini paling tidak syaratnya harus tidak dalam paksaan. Jadi kalau sampai dipaksa kamu harus melakukan ini, itu gagal, batal demi hukum. Lalu yang kedua, didasari saling ridho, saling kerelaan masing-masing dari kedua belah pihak, dan tentu di dalam hal ini melakukannya dalam tindakan yang dibolehkan oleh syar'i lalu mendapatkan manfaat. Kalau misalnya seorang disuruh untuk melakukan amalan yang mengandung manipulatif ya, tidak boleh, mengandung penipuan, kecurangan, bahkan hal-hal yang bersifat ribawi, itu tidak dibolehkan. Tetap kaidah yang 3 itu harus dijalankan di dalam tindakan-tindakan yang melakukan akad syariah. Lalu apa yang diberikan atau kita klasifikasikan dalam imbalan ju'alah ini juga imbalan yang baik gitu. Jadi kalau nanti kamu kalau sudah melakukan pekerjaan ini, kamu saya berikan misalnya maaf ya hewan yang najis, yang tidak halal, itu tidak dibolehkan dalam kerangka pemanfaatannya. Jadi kalau misalnya dia diberikan ular, diberikan anjing untuk disembelih, itu jelas tidak boleh imbalannya. Hal-hal yang demikian harus tetap diperhatikan di dalam persoalan ju'alah. Lalu hal yang lain, orang-orang yang menjalankan ju'alah ini harus orang yang dewasa, orang yang kemudian memiliki rasionalitas yang baik. Jangan sampai kemudian anak kecil diakalin, kamu ambil ya di sana gitu. Padahal anak kecil ini tidak tahu menau. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ju'alah itu salah satu syaratnya harus dijalankan oleh orang-orang yang sudah baligh, yang sudah memiliki kematangan di dalam berpikir. Ini menjadi penting pada sisi sekarang ini ya, banyak ya orang yang kemudian diminta misalnya gosen ya, dengan melakukan tindakan menyerahkan sesuatu lalu dapat imbalan. Asal kemudian ada kesepakatan di awal, ada jasa yang kemudian dilakukan, ada imbalan dana transportasi yang diperoleh. Ini pengembangan yang menarik di dalam kerangka kontekstualisasi akad-akad di dalam Islam. Nah, kita tambahkan ya yang musyarakah. Bagaimana dengan syirkah? Syirkah itu perkumpulan harta ya antara dua orang sehingga melakukan pekerjaan yang manfaat. Jadi musyarakah itu lebih kepada satu bentuk kesepakatan, akad ya, yang mengikat keduanya untuk melakukan sesuatu dengan orientasi pada keuntungan. Syirkah. Jadi kalau kemudian kita melihat pada klasifikasinya, syirkah inan misalnya, al-inan itu dua orang bermitra di dalam keseluruhan harta mereka untuk mendapatkan
satu barang, dan mereka ketika lalu mengalami kerugian ya harus ditanggung bersama dengan persentase masing-masing. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena modal syirkah ini hakikatnya adalah untuk kesejahteraan bersama. Contohnya adalah koperasi di dalam konteks sekarang ini. Ya, badan yang bersifat koperasi ya. Lalu ada lagi syirkah yang abdan. Apa itu syirkah abdan? Kerjasama antara 1-2 orang ya untuk melakukan menyelesaikan satu pekerjaan. Contoh misalnya si Muhammad ya, dia bekerja sama dengan si Toha untuk membuat mebel misalnya ya, tukang jahit ya, lalu bermitra di situ untuk menyelesaikan tender-tender seragam sekolah. Nah, itu antara modal, antara kemudian melakukan pekerjaan bersama-sama itu dilakukan dengan persentase yang sama. Itulah yang dimaksudkan dengan syirkah. Nah, syirkah ini jelas oleh Imam Madhab Hanafi Maliki dibolehkan ya syirkah abdan ini. Lalu bagaimana dengan syirkah al-wujud? Syirkah al-wujud itu kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk membeli ya dengan suatu modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan lalu dibagi bersama antara mereka. Hanafi, Imam Hanafi dan Imam Hambali membolehkan dalam persoalan syirkah al-wujuh ini, namun demikian tentu dengan landasan-landasan tertentu ya, sehingga ketika seorang yang melakukan musyarakah itu rukunnya jelas, pihak yang berakad. Pihak yang berakad sendiri ada syaratnya, tadi ada balik, sudah berakal ya, lalu dia memiliki kemandirian melakukan itu ya, saling ridho ya, lalu objek usaha modal yang dilakukan juga baik ya, sesuai dengan syariah, ada ijab kabul. Sehingga ketika seorang melakukan syirkah, kesepahaman tadi itu musyarakah, lalu ada pembatalan, sangat bisa mungkin misalnya salah satunya orang meninggal dunia, lalu salah satunya kehilangan kecakapan, dia tiba-tiba daya ingatnya melemah, fisiknya tidak bisa melakukan ya, atau kemudian modalnya itu lenyap ya, misalnya wawalam kan di dalam persoalan seperti ini faktu buha itu kan menjadi menarik kan? Maka semuanya bayi transaksi, satu transaksi yang tertulis dengan baik. Nah, karena itu maka teman-teman sekalian, ini basic knowledge, basic hukum tentang ju'ala, tentang syirkah. Bagaimana lalu dikembangkan dalam konteks kekinian banyak ya, apakah bersyirkah musyarakah di dalam pengembangan modal ya yang dilakukan oleh seseorang dengan yang lain, yang satu tidak punya modal, yang satu punya modal, atau kemudian sama-sama bermitra dengan proporsi tertentu, itu bisa dilakukan syirkah bersama-sama sehingga berpeluang mendapatkan satu bentuk keuntungan yang lebih besar lagi. Sehingga hikmah saya kira di dalam konteks ini dibolehkannya di dalam akad-akad ju'alah ataupun akad-akad syirkah musyarakah itu mewujud pada kemakmuran dan kesejahteraan bersama, dibangunlah trust sehingga mendapatkan kemanfaatan yang lebih besar. Ini yang kita bahas untuk ju'alah dan syirkah. Insya Allah di pembahasan selanjutnya kita mencoba menyoal tentang mudharabah. Bagaimana mudharabah, nanti ada istisna ya, ada ijarah yang menjadi bagian-bagian, semoga menjadi pemahaman bersama, dan kita insya Allah selalu istiqomah di dalam kebaikan, akad tindakan perilaku keseharian kita masih di dalam koridor yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita hidup di era milenial sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.